Hai guys, jadi kita lanjutkan saja edisi spesial 1000 subscriber ini. Jadi kita teruskan ke proses hacking yang pertama, yaitu proses pencurian password. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sekarang sedang membahas IoT berbasis Wi-Fi. Nah, apa sih yang terjadi pada IoT berbasis Wi-Fi itu? Apa sih faktor risiko yang paling besar yang mungkin terjadi di sini? Jadi saya jelaskan dulu, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, bahwa untuk melakukan koneksi ke access point atau Wi-Fi access point, itu yang biasa kita lakukan itu sederhana. Kita biasanya menghidupkan smartphone kita atau laptop atau berbagai macam device kita ya. Kemudian kita coba mencari access point yang dituju, kemudian di situ kita ketikkan passwordnya. Jadi koneksinya sederhana, kita cukup memilih SSID mana, misalkan SSID-nya di sini adalah demo, saya sudah men-setup access point saya dengan demo dengan password tertentu. Nah, di sini user hanya butuh melakukan pemilihan SSID, kemudian mengetik passwordnya. Nah, di sini ada masalah besar pada IoT device berbasis Wi-Fi, apakah itu fridge, kulkas, atau mungkin vacuum cleaner, dan seterusnya ya, termasuk pada lampu. Nah, bagaimana caranya melakukan koneksi? Karena untuk bisa terkoneksi ke Wi-Fi access point, lampu ini atau IoT device yang lain butuh mengetahui SSID apa yang harus dikoneksi dan juga apa passwordnya. Nah, di sini yang jadi tantangan. Apa yang terjadi? Nah, disinilah kita harus cari tahu bagaimana caranya. Nah, disinilah juga bagaimana saya jelaskan proses hacking ya. Jadi proses hacking itu salah satu yang menghabiskan waktu itu adalah proses reconnaissance ya. Jadi proses di mana hacker mencoba mengumpulkan informasi-informasi penting untuk melakukan hacking. Nah, sekarang kita ingin cari tahu bagaimana proses sebuah lampu tadi bisa mendapatkan SSID yang tepat dan juga password yang tepat. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, di sini saya coba lihat ya, saya coba lihat melakukan tentunya melakukan banyak informasi, melakukan browsing. Salah satunya kita bisa melakukan investigasi pada lampunya itu sendiri. Jadi kita lihat lampunya, kita coba unscrew ya, kita unpackage, kita lepas. Kemudian di sini ada dua screw ya. Kita coba lepaskan screw-nya. Kemudian kita lihat, oh ternyata di situ ada chip yang menarik di sini ya. Ada chip. Setelah kita bongkar chipnya, di situ kita terlihat ternyata WIS atau standar kebanyakan IoT Lite lainnya itu menggunakan modul Wi-Fi modul namanya ESP WROOM 02, atau sebenarnya ini adalah ESP salah satu produk Espressif yang berbasis ESP 8266. Nah, mungkin Anda ingat saya sempat di sesi kedua demo tentang social engineering, saya sudah menggunakan salah satu produk Espressif, itu ESP32 ya, 32. Nah, sebenarnya cara kerjanya mirip, tapi untuk lampu ini dia menggunakan ESP8266. Informasi bagus. Nah, disinilah proses terjadinya hacking ya. Kita mulai cari informasi, oh ternyata modul ini yang dipakai. Sekarang kita cari sebenarnya protokol spesifik apa sih yang digunakan oleh Wi-Fi access point ini, Wi-Fi modul ini. Nah, kita lihat, oh ternyata kita coba search ESP8266 itu, kita lihat dokumentasinya, Anda bisa lihat di link ini, ternyata mereka itu menggunakan protokol namanya ESP Touch untuk mensuplai password ke IoT device. Jadi apa yang terjadi di sini secara dokumentasi ya, yang mereka tulis di dokumentasinya bahwa mereka menggunakan protokol namanya ESP Touch untuk mensuplai SSID mana yang harus dikoneksi oleh IoT device ini, kemudian password apa yang harus digunakan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi pada kenyataannya ketika saya mencoba melakukan sniffing, yang terjadi itu adalah seperti ini. Si user app yang terinstall di smartphone itu mengirimkan perintah melalui access point untuk yang ditujukan kepada device IoT tadi melalui UDP encoding. Jadi password itu dikirimkan adalah SSID dan passwordnya dikirimkan oleh app ini yang di smartphone saya, kemudian dikoneksi dikirimkan melalui access point. Jadi melalui UDP encoding. Jadi kalau kita coba sniffing, kita tidak akan pernah menemukan password dan SSID-nya di sini. Kenapa? Karena terencoding oleh standar UDP.
Jadi tidak straightforward, tidak semudah itu. Nah, cuman di sini juga ada kabar baik. Seterusnya kita baca dokumentasinya. Nah, ini proses melakukan hacking yang penting. Kadang dari membaca dokumentasi kita bisa temukan kelemahan di situ. Nah, di sini saya baca ESP Touch User Guide ya. Anda bisa klik di link ini, Anda bisa lihat tutorial dokumentasinya. Nah, ternyata SSID dan password itu dikirimkan melalui paket UDP, kemudian diselipkan di length field ya. Di sini berukuran 2 byte. Nah, di sini yang mereka lakukan. Mereka melakukan encoding di sini, kemudian diselipkan password di sini, termasuk SSID yang harus digunakan oleh si target device tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini tidak cukup, kita harus cari tahu lagi bagaimana cara proses encodingnya. Bagaimana caranya, ini panjang ceritanya. Tapi intinya, ESP Touch itu juga punya app tersedia di GitHub ya. Anda bisa lihat mereka menyediakan 2 untuk Android dan juga untuk iOS. Nah, kebetulan karena saya lebih berpengalaman menggunakan Android, yang saya buka itu Android. Nah, dari proses itu saya jadi tahu bagaimana mereka melakukan encoding. Juga bagaimana caranya device itu, jadi ada juga contoh program untuk ESP yang digunakan tadi, bagaimana caranya melakukan decoding. Nah, dari situ kita tahu, dari membaca dokumentasi dan mencoba melakukan investigasi, di situ kita bisa tahu, oh ternyata dari melakukan reverse engineering tadi, kita bisa menemukan 2 hal di sini. Pertama, kita tahu bagaimana caranya device target melakukan decode pada password. Nah, di sini kita melakukan serangan. Jadi kita sniff paketnya, kemudian kita coba decode passwordnya. Kemudian dari situ juga kita tahu dari melakukan reverse engineering pada app-nya, kita bisa mengontrol device. Bagaimana caranya, protokol apa yang digunakan oleh app di sini untuk melakukan kontrol device, misalkan untuk mengganti warna, atau mungkin untuk mematikan ataupun menyalakan lampu. Nah, di sini apa yang terjadi? Saya mencoba proses supply password yang tadi. Saya ulangi, saya reset device-nya, kemudian saya coba kembali melakukan supply password dan SSID ke device tadi melalui UDP encoding, kemudian saya coba melakukan sniffing. Ya, sniffing dengan ya standar tool ya, kita sniffing WiFi standar menggunakan Aircrack NG atau Airmon NG ya, itu standar. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana demonya ya. Oke, kita stop share dulu. Kita besarkan screen-nya. Oke, sekarang jadi apa yang saya lakukan di sini adalah saya sudah melakukan riset pada device ini ya. Jadi device ini sekarang tidak lagi mengetahui SSID mana yang harus terkoneksi dan juga password apa yang harus digunakan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya supply ulang melalui access point, terkirim di access point saya di belakang laptop ini. Kemudian dari access point itu dikirimkan ke device ini. Jadi passwordnya kurang lebih demikian ya. Nah, yang sekarang harus saya lakukan adalah melakukan monitoring dulu ya. Saya hidupkan wireless device saya. Sebentar saya share dulu. Oke, demikian. Jadi yang kita harus lakukan di sini adalah, mungkin saya turunkan saja di sini biar gampang. Yang paling penting dilakukan itu adalah mengganti modenya ya. Kita harus mengganti mode karena wireless interface yang biasa ada di laptop itu ada 2 mode operasi atau yang biasa kita gunakan untuk melakukan koneksi ke internet, ke access point, atau mode monitoring. Nah, sekarang kita harus hidupkan dulu mode monitoringnya ya. Seperti standar, kita hidupkan dulu, kita matikan dulu interface-nya. Kemudian kita coba melakukan hidupkan monitoring mode-nya. Oke. Kemudian seterusnya kita coba up ya interface-nya yang sudah di-setup sebagai monitoring mode. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan monitoring. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan yang namanya sniffing. Kita sniffing dulu, karena kebetulan saya sudah tahu apa itu SSID-nya. Yang saya lakukan langsung saja kita connect ke, mungkin di sini sudah ada, biar cepat. Ya, sekian. Jadi saya coba melakukan sniffing pada SSID yang bernama demo ini tadi ya.
Jadi kita hidupkan saja aerodam-nya, apa wireless interface-nya, kemudian kita sebutkan SSID mana yang ditarget, kemudian kita coba save filenya ya. Taruhlah filenya juga demo.cap ya, biasanya tersimpan dalam cap. Kita start monitoring. Oke. Di sini sudah terjadi monitoring, Anda pernah lihat di sini hanya yang saya coba filter out hanya komunikasi yang berasal dari SSID demo ya, nama dari access point yang saya setup untuk melakukan komunikasi. Oke, sekarang saya coba hidupkan. Tentunya belum terkoneksi di sini ya. Belum terkoneksi. Saya coba mulai melakukan supply password lagi. Tentunya yang pertama saya lakukan, saya harus melakukan reset dulu 3 kali, selain menghapus device di list app saya. Ya, sekarang kita coba connect. Ini prosesnya cukup lama karena setiap karakter dari device-nya itu dikirimkan di paket yang berbeda ya. Sekarang saya coba masukkan password yang harus disupply oleh lampu ini, kemudian juga access point apa yang harus digunakan. Kemudian saya langsung continue, smart pairing, ya kita tunggu, waktunya agak beberapa lama ini, kurang lebih 1 menit. Jadi proses yang terjadi dari smartphone ini, saya kirimkan SSID dan password yang akan digunakan oleh lampu ini melalui access point yang sudah terkoneksi. Ya, prosesnya agak lama, mungkin Anda lihat di situ. Ya, di sini sudah terlihat terkoneksi. Access point-nya sudah terkoneksi, Anda bisa lihat. Sekarang saya sudah bisa kembali melakukan kontrol pada lampu. Ya, saya finish. Saya coba kontrol lampunya. Off, oke. On. Ya, jadi sekarang sudah terkontrol. Sekarang kita coba cek apa yang terjadi pada ininya ya. Lampunya. Kita matikan saja. Kemudian kita cek dulu ininya ya, pickup filenya. Mana tadi? Ya, ini dia demo pickup. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada informasi yang sangat insight ya, yang sangat berguna ketika kita melihat sniffing, karena pertama kita tidak tahu passwordnya, yang kedua kita tidak tahu protokolnya. Tapi karena saya sudah membaca dokumentasinya, jadi saya tahu seperti apa proses encoding dan decodingnya. Nah, ini kebetulan demo cap-nya ini tadi sudah saya sudah saya sniff. Jadi yang saya tahu kebetulan dari proses pengiriman SSID dan password itu dilakukan dalam proses multicast. Di sini tidak terjadi apa-apa. Dan di sini saya mencoba melakukan cracking sekarang, karena kebetulan saya sudah tahu bagaimana proses mereka melakukan encoding-decoding. Jadi saya sudah menulis skripsi di sini. Saya lupa tadi apa namanya. Python decode, namanya demo.cap. Oke, sekarang saya coba melakukan proses proses decoding pada password. Jadi apa yang saya lakukan? Saya punya script. Nah, script ini mencoba mencari karakter yang tersembunyi di UDP paket yang disend melalui multicast tadi. Jadi dia coba mencari. Nah, kita temukan sekarang, ternyata passwordnya itu adalah Philips Hugh. Nah, inilah password access point saya. Sekarang kita sudah tahu passwordnya. Sekarang apa yang kita harus lakukan ketika sudah tahu passwordnya? Yaitu sederhana. Kita coba melakukan koneksi ke access point tadi. Jadi saya tahu SSID-nya demo, kemudian saya tahu passwordnya Philips Hugh. Yang saya lakukan sekarang adalah saya coba dulu kembalikan sistemnya ke
ke operation mode ya, untuk bisa melakukan koneksi ke access point yang dituju tadi. Jadi saya sudah tahu passwordnya. Kemudian wireless LAN 0 up. Oke. Sekarang kita bisa melakukan koneksi.